lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi bersama gue Fahmi Yusuf dengan callsign Foxtrot 02 di Bacot Taktikal. Oke teman-teman, gue tahu gue udah lama banget nggak ngonten Bacot Taktikal. Lambat laun, gue melihat ternyata peminat Bacot Taktikal makin sedikit. Seenggaknya ada 1 atau 2 subscriber dari terakhir gue update ya teman-teman ya. Kali ini pembahasannya adalah airsoft gun murah. Pasti teman-teman mau dong beli airsoft gun yang murah gitu. Untuk entry point airsoft gun itu mungkin ada level-levelnya ya. Kalau misalkan teman-teman hanya ingin mau nyobain airsoft gun itu seperti apa, teman-teman harus tahu dulu. Airsoft gun itu ada yang mainan kokangan kayak gitu, yang sekali kokang tembak, yaitu itu jenis spring. Kemudian ada juga yang menggunakan elektrik. Kemudian ada juga yang menggunakan gas maupun green gas atau pakai pompa udara HPA. Tapi gue nggak tahu jelasnya HPA kayak apa karena gue sendiri belum tahu HPA itu seperti apa atau belum pernah nyoba HPA seperti apa. Oke teman-teman, main airsoft gun itu sebenarnya nggak harus mahal teman-teman. Yang penting teman-teman punya 1 unit yang itu dijual dimanapun. Di toko anak kecil pun ada, pedagang asongan mainan pun ada, bahkan di toko online pun ada. Nah, gue akan nunjukin airsoft gun yang paling murah, yang sangat terjangkau, dan bisa digunakan untuk bermain, dan tetap asik. Kalau misalkan teman-teman main airsoft gun, kalau misalkan sekali kokang, terus nembak, itu nggak seru. Kata siapa? Lu belum nyobain aja. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu beli airsoft gun unit spring yang murah itu di mana? Yang pasti di toko online. Ini bukan endorse atau apaan, karena nggak mungkin channel subscriber sedikit kayak gini di endorse. But who knows, siapa tahu gue di endorse nanti di masa depan. Gue akan kasih tahu loh. Kita harus tahu dulu unitnya itu seperti apa. Contohnya punya gue ini adalah unit airsoft gun spring yang sekali kokang tembak, merek Dicobra. Dicobra itu setahu gue produksi dalam negeri, tapi gue nggak tahu asal-usulnya dari mana. Tapi yang jelas mereka memproduksi unit yang keren banget. Contohnya ini unit jenis M416. Dia itu pakai frontset yang cukup panjang. Terus gue tambahin sight depan belakang. Dan ini sebenarnya mereka itu menggunakan popor lipat. Tapi biar gue bisa ganti dengan popor yang lain atau ya bebas ganti popor apapun, gue beli lagi nih. Tapi semuanya tetap harganya terjangkau. Gue akan kasih tahu dulu, akan kasih lihat dulu basicnya M416 Dicobra itu seperti apa. Ini kalau misalnya kebanyakan anak airsoft gun tahu pasti unit ini seperti apa. Kata kuncinya adalah Dicobra. Nah, ini udah ada nih. Dicobra M416. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat harga yang paling murah untuk airsoft gun spring merek Dicobra yang dia tuh jenisnya M416 itu adalah 80.000. Ini di sebelah kanannya ada yang 48.000, itu gue yakin harga airsoft gun spring yang lainnya, bukan tipe yang Dicobra kayak gini. Mari kita lihat mainan airsoft. Di sini mainan airsoft kata kunci M416 Dicobra M4 atau assault rifle. Di sini udah ada red tip juga menandakan bahwa ini adalah mainan airsoft gun. Gue bakal buktiin kalau misalnya main airsoft gun itu tidak harus mahal, bisa murah juga. Kita taruh di keranjang. Kalau misalnya kita udah punya airsoft gun ya, yang pasti kita butuh pelurunya atau yang namanya baby bullet. Kita akan cari baby bullet. Minimal kalau misalnya main airsoft gun spring itu pakai peluru baby bullet yang beratnya 0,20 gram atau 0,25 gram. Sebenarnya 0,25 gram itu lumayan berat, tapi no problem. Kalau misalnya untuk outdoor, ya masuklah nembak jarak 10 meter atau 20 meter. BB, dan yang paling lumrah itu adalah merek CYC. Berarti kita cari BB CYC. Oke, ini banyak banget. Ada yang jual botolan kecil segini, ada juga yang jual 1 sak. Jadi emang 1 sak itu jumlahnya 5.000 round atau 5.000 peluru BB. Kita masukin dulu ke keranjang. Nah, kalau misalnya udah punya unit airsoft gun-nya, udah punya pelurunya, kita hanya memerlukan safety gear. Safety gear yang paling utama itu adalah safety goggle, kemudian face mesh. Bukan face mask, tapi face mesh. Yang kita cari dulu adalah
safety goggle. Mari kita cari safety goggle. Nah, ini dia. Kacamata goggle atau kacamata Google yang segala macam. Nah, ini yang paling safety banget karena seluruh area mata itu terlindungi. Semuanya ketutup. Mari kita taruh di keranjang. Taruh di keranjang. Kemudian udah punya unit airsoft gun-nya, udah punya pelurunya, udah punya safety goggle-nya. Tinggal face mask untuk melindungi area hidung dan mulut. Karena sewaktu-waktu kalau misalnya kita bisa kena tembak di area muka, takutnya misalkan masuk ke hidung, itu bahaya banget. Karena sekarang face mask itu udah jadi mandatori, udah jadi standar. Kalau misalnya lu mau main airsoft gun, dianjurkan untuk menggunakan face mask. Kita cari kata kuncinya face mask atau tactical mask. Bahkan ada yang murah banget, harganya 99.000. Ini gua lama-lama kayak jualan ya, anjir. Yang paling murah itu harganya 99.000 atau 100.000 lah, kita bulatkan. Kita masukin ke keranjang. Ya mau warna hitam atau warna kamuflase bebas ya. Harganya sama. Oke. Hanya itu aja entry point untuk main airsoft gun. Dan kemudian yang pasti bayar fieldnya. Kalau misalkan bayar fieldnya itu tergantung fieldnya ya. Ada yang 50.000 seharian, ada yang 75.000 seharian, ada yang 100.000 seharian juga. Kecuali military simulation ya. Kalau misalkan military simulation itu beda lagi. Oke. Ini kita lihat. Tactical face mask 99.000. Checklist. Kemudian kacamata Google. Checklist. Total udah 169.000 kalau misalnya di keranjang gua. Kemudian bebek merek CYC yang beratnya 0,2 gram. Dan yang terakhir unit airsoft gun sendiri. Dah. Hanya segitu. Kita lihat totalnya berapa? 368 ribuan atau kurang lebih 370.000. Belum ongkir. Mungkin ongkirnya satu item tuh bisa 10.000 apa segala macam. Tadi pun ya untuk entry point main airsoft gun itu sebenarnya di bawah 500.000. Mungkin untuk beberapa orang 500.000 itu mahal. Tapi kalau misalnya teman-teman nyicil satu persatu kayak gua bertahun-tahun nggak punya airsoft gun tapi bisa main airsoft gun. Gimana caranya? Gua beli peluru BB sendiri. Unit airsoft gun yang elektrik atau gas atau spring, gua minjem. Gua baru punya unit airsoft gun itu pas udah kerja. Bayangin, cukup 500.000 aja untuk per orang itu mudah banget sebenarnya. Tapi memang masih banyak unit airsoft gun yang misalnya kayak unit airsoft gun elektrik, minimal itu harganya bisa mulai dari 6 jutaan, atau yang gas blowback juga mungkin harganya mulai dari 8 jutaan. Itu yang baru dan sudah tergrafir ya. Ingat teman-teman, kalau misalkan bisa beli unit airsoft gun itu yang sudah tergrafir. Kalau misalkan teman-teman belum punya unit airsoft gun yang tergrafir, itu bisa digrafirkan sendiri. Atau kalau misalkan belum ada wadah yang mau memberlakukan penggrafiran, teman-teman tenang aja. Teman-teman itu masih aman kok. Kalau misalkan mainnya itu di field. Kalau misalkan teman-teman bawa airsoft gun ini sembarangan dan tidak ada tujuannya, misalnya bawa airsoft gun ini ke sekolah atau bawa airsoft gun ini ke kampus just for fun itu salah banget. Itu jatuhnya udah penyalahgunaan unit airsoft gun. Apalagi unit airsoft gunnya magasinnya on, masuk, dan nggak pakai gun bag. Itu bahaya banget ya teman-teman. Itu bisa kena tindak pidana. Tapi main airsoft gun jangan takut. Selama teman-teman tahu prosedurnya, tahu safety-nya, pokoknya berlakukan unit airsoft gun ini seperti senapan nasi. Karena bentuknya pun udah menyerupai aslinya gitu. Ini pun gue sengaja nggak kasih orange tip karena pengen ngeliatin. Ini unit mirip banget dengan real steel-nya. Tapi jangan takut. Kalau misalnya setiap airsofter yang baik dan benar itu, mereka pasti menggunakan atau memperlakukan unit airsoft gun itu dengan baik dan benar. Seluruh airsofter di Indonesia nggak akan pernah konyol menggunakan ini, nggak akan pernah menyalahgunakan atau bahkan untuk mengintimidasi orang. Itu tidak mungkin ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Airsoft gun itu mahal atau tidak? Balik lagi ke teman-teman. Kalau misalnya menurut gua airsoft gun itu murah karena teman-teman tadi udah lihat untuk entry point main airsoft gun aja cukup di bawah 500.000. Ya mungkin di masa depan teman-teman mau beli tactical vest-nya atau seragamnya atau mungkin sarung tangan atau aksesoris yang lain atau
optik atau apa segala macam bebas, itu gue balikan lagi ke kalian. Tapi yang jelas balik lagi, entry point-nya tuh kalau menurut gue sangat berat. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau misalkan teman-teman nanya, Bang, kalau misalkan mau main di mana? Kalau gue pribadi itu gue sering banget main di balai tembak shooting range. Nah, kalau misalnya di balai tembak shooting range itu ada shooting range-nya, jadi ada sebuah ruangan dan itu ada target. Teman-teman bisa latihan di situ. Kemudian ada arena tembak reaksinya atau biasanya khusus untuk tactical drill, tactical shooting, combat tactical shooting, sama air action IPSC. Kemudian ada arena speed QB juga, lengkap banget. Selain arena speed QB, ada juga arena untuk urban warfare-nya. Itu di balai tembak shooting, guys. Makanya kenapa gue sering ke sana? Karena itu semua lengkap dan deket juga sama rumah gue gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung cari klub dan pengen gabung klub, teman-teman ke open group Facebook, cari aja Indonesia Airsoft Association. Itu grup terbuka. Kalau misalnya teman-teman mau masuk situ, pasti langsung di-accept. Dan nanti teman-teman tanya aja, bikin postingan, cari klub terdekat kota teman-teman. Yang pasti orang-orang di situ bakal ngebantu dan bakal ngejawab. Dan mungkin bakal dikasih kontaknya juga. Gitu. Oke? Jangan ragu untuk main airsoft gun. Dan pokoknya jangan minder sama airsofter manapun. Mau yang airsofter dianggap sultan kayak, mau airsofter dianggap miskin kayak gue nih. Semua airsofter itu sama pada umumnya, oke? Yang membedakan hanyalah gengsinya masing-masing. Jadi buanglah gengsi itu nggak usah gede banget gitu teman-teman, oke? Oke, cukup sekian aja kalau gitu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyakan atau ada kritik dan saran, silakan komentar aja di kolom komentar. Tapi ingat, harus sesuai YouTube guideline, oke? Cukup sekian aja dari gua, Fahmi Yusuf dengan Call Sign Foxtrot 02, signing out. See you on the field.